Saudaraku sekalian yang kekasih, setiap hari Tuhan pasti menyediakan nasihat-nasihatnya. Setiap hari. Tidak ada satu hari di mana Tuhan tidak menyediakan nasihat. Tidak ada satu hari pun yang Tuhan tidak menyediakan pendidikan, pengajaran firman, atau kebenaran bagi kita. Banyak orang yang mestinya, maksud saya di lingkungan orang Kristen atau orang percaya, mestinya dapat meneguk air kehidupan, yaitu kebenaran firman, yang sama dengan rumput hijaunya Tuhan. Tetapi mereka tidak meneguk air kehidupan itu. Mereka tidak mengkonsumsi rumput yang hijau tersebut, saudara. Itu bukan hanya terjadi di dalam hidup saudara sebagai jemaat. Sebagai pelayan Tuhan pun saya melewati tahun-tahun di mana saya tidak menangkap atau tidak mau meneguk air kehidupan atau rumput hijau Tuhan. Apalagi kalau sudah merasa sudah belajar teologi, sudah membaca buku-buku teologi atau buku-buku rohani, kita tidak meneguk air kehidupan langsung dari Tuhan yang Tuhan sediakan setiap harinya. Tidak mengkonsumsi rumput hijau yang Tuhan sediakan setiap hari. Dan itu benar-benar kerugian besar. Kerugian yang tidak bisa diukur dengan apapun. Puji Tuhan kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, saudaraku, untuk bertobat. Puji Tuhan kita sadar kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang begitu baik, begitu berharga. Dan kita mulai mau membuka telinga kita untuk mendengar Tuhan berbicara, membuka mata kita melihat kemuliaan Allah, yaitu nasihat-nasihatnya, kebenaran-kebenarannya yang Dia berikan. Nah, saudara bertanya, bagaimana kita bisa menangkap nasihat-nasihat Tuhan itu? Bagaimana kita bisa meneguk air kehidupan atau mengkonsumsi rumput hijau Tuhan tersebut? Saudara, tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar, saudara. Tuhan mau kita benar-benar tidak memiliki ketertarikan pada apapun. Ini berat, tetapi tidak ada cara lain, saudaraku. Kita tidak bisa mengecap kebenaran secara benar, proporsional dan maksimal kalau lidah jiwa kita masih tertarik kepada kenikmatan manis dan madu dunia ini. Ini berat. Jangankan untuk saudara, untuk saya pun juga berat. Tetapi kalau kita melangkah dengan berani, kita bisa melakukannya. Seperti pujian yang tadi kita naikkan itu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwa ini dari segala keinginan. Ya, saya tidak tahu apakah saudara sungguh-sungguh berani mengambil keputusan ini. Tetapi dalam proses kehidupan saya akhirnya memilih ini. Walaupun kadang benar saya merasa seperti kurang waras. Keinginan-keinginan yang saya pernah miliki, bagaimana ingin punya rumah besar, ada ruang doa khusus, ada ruang kerja, ada ruang syuting. Sekarang saya matikan. Di ruangan inilah di mana saudara melihat saya, inilah ruang kerja saya. Ini ruang doa saya.
Ini ruang syuting saya, saudaraku. Dan kadang-kadang untuk orang dekat ini ruang tamu saya juga. Nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Apa nggak ada ruang tamu, Pak? Ada tentunya. Ruang tamu juga sebagian untuk barang-barang. Nggak masalah. Terpujilah Tuhan. Dulu masih bercita-cita ingin begini, ingin begitu. Sekarang sudah selesai. Buat aku selesai, Tuhan. Dan ini akan membuat peka kita mendengar suara Tuhan. Ini yang membuat kita menjadi sensitif terhadap apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita. Dan kebenaran yang Tuhan berikan. Jangan lakukan apa yang tidak perlu dilakukan. Wasting time. Buang waktu dengan percuma. Apalagi kalau saudara seorang hamba Tuhan. Jangan melakukan apa yang hanya untuk senang-senang. Ada saatnya kita wisata, senang-senang dengan keluarga atau orang dekat. It's okay, tidak salah. Bahkan mestinya kita sediakan waktu untuk itu. Tetapi ada saat di mana kita tidak boleh melakukannya. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus mencari Allah. Fokus mendengarkan khotbah firman Tuhan. Seperti misalnya saudara, ya, pengen punya villa, tidak salah. Tapi kalau villa itu membuat Anda meninggalkan gereja setiap minggu, lalu beralasan nanti bisa live streaming, bisa online, di sana juga ada kebaktian. Saudara hanya memberikan remah-remah untuk Tuhan. Awas loh, saya tidak mengancam, bahaya saudara. Syukur kalau Tuhan masih mau menegur, memukul saudara dengan pukulan-pukulan yang membuat saudara sadar dan bertobat. Kalau tidak, Anda akan dibiarkan terhilang. Tidak salah Anda punya villa. Tidak salah Anda wisata di minggu. Tapi kalau gara-gara itu Anda tidak ke gereja, tidak mendengarkan firman, tidak berbakti, hati-hati saudaraku. Apalagi kalau saudara punya villa, rumah kedua itu di tempat jauh, misalnya Anda berdomisili di Jakarta, Anda punya villa atau rumah kedua di Bali, setiap Sabtu mesti berangkat, saudaraku, Minggu sore pulang. Hidupmu akan terbuang sia-sia. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai saudara menukar kesempatan-kesempatan yang indah untuk bertumbuh dalam Tuhan dengan kesenangan-kesenangan itu. Hari Minggu mestinya saudara ke gereja, saudara habiskan waktu nonton film seri. Wah, saudara tidak akan mendengar nasihat Tuhan. Hari-harimu akan menjadi kering dan miskin terhadap suara Tuhan. Celaka saudaraku, benar-benar celaka. Dan banyak lagi yang bisa terjadi dalam hidupmu. Saya hanya memberikan contoh-contoh saja tadi. Tetapi saudara harus menangkap apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu. Ya, mestinya kita mencari Tuhan. Memiliki keinginan, kerinduan hanya Tuhan dan kerajaannya. Supaya saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Bersama dengan saya, semua pecinta suara kebenaran bisa mengatakan ini, ya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki Tuhan. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara hamba Tuhan khususnya, yuk bersama dengan saya, yuk matikan semua keinginan-keinginan, hasrat-hasrat pribadi. Arahkan hanya pada Tuhan dan kerajaannya. Baru saudara boleh menjadi orang-orang
yang berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup, orang saleh-Mu Tuhan. Aku pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, mulia Anak Domba, dan semua umat pilihan bermahkota kerajaan-Mu. Bagaimana akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Aku serukan nama-Mu sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke ujung, sampai ke ujung-ujung bumi. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang kami dengar saat ini. Nasihat-Mu bagi kami Bapa, aku perhatikan dan aku mau melakukan, kami mau melakukan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.